Welcome to Box Football Show. Dingin, makin dingin. Sorry. Berapa sih? 5 points clear. Aduh, Aston Villa lagi. Ya, nanti kita bahas ya. Yang jelas ini kita semua bersatu lah ya. Apapun tim jagoan lo. Tapi kita akan bersatu mendukung timnas sepak bola putra kita dan timnas futsal putra kita. Let's go! Akan main di SEA Games. Mulai tanggal 8 Desember di hari Senin. Sebenarnya harusnya mulainya besok. Tanggal 5. Oh iya, tapi kenapa? Kamboja mundur. Oh iya, Kambojanya mundur. Kemudian mundur tuh Singapura pindah grup gitu. Oh, jadi agak chaos ya, hektik ya. Itu pada khawatir takut sama King Indo. Iya. King Indo bro. 8 Desember di hari Senin lawan Filipina. Abis itu Myanmar ya kalau gak salah ya. Myanmar tanggal 15. Enggak 15 semifinal. Futsal putra lawan putra, Myanmar lawan tanggal 15 gitu. Dan kemarin kita sempat lihat juga timnas futsal itu waktu lawan Australia ya. Di Indonesia Arena kita bisa menang juga. Itu selain pemain-pemain yang bagus, talent poolnya juga dalam nih gue lihat sekarang. Dan pelatih juara di Liga, Hector Soto. Ish. Apa? Soto. Ngomongnya apa? Hector Soto. Hector Soto ya. Jadi kita ngobrol sama Hector Soto juga di Cool of Podcast dibajak Box to Box di YouTube-nya Sehat Aqua ya. Ya. Jadi bisa langsung dilihat Cool of Podcast karena Hector Soto Diwawancara langsung sama Bang Tio dan Bang Labib. dan Tio. Iya, Tio. Sorry, Gak harus dituin. Dan biasanya kan kalau misalnya episode Kamis itu kita preview ya atau UCL. Kalau sekarang ada Liga, ada juga Copa. Tapi mungkin kita akan bahas liga-liganya tuh La Liga sama Premier League kali ya. Iya. Dan kita harus review ini dulu. Kenapa sih? Review Spotify Wrapped. Oi. By the way, thank you yang udah pada nge-tag Box to Box di Spotify. Bahkan di YouTube juga ada loh, YouTube Music. YouTube Music, YouTube betul. Podcast gitu ya. Mulai season ini kita ada di YouTube Musik. Iya, YouTube Music ya. Kita Yes. gitu juga masuk juga. Thank you yang udah nge-tag. Ini banyak banget, membludak banget. Dan thank you banget yang udah support kita ya. Notif lu jebol kan? Support Jebol. kami. Sampai nomor lu hilang satu. Enggak, bukan hilang. Kami, hoi. Support kami. Support kami. Iya, maksudnya support kami karena udah setahun kan jatuhnya kan kalau Spotify Rap itu kan setahunan gitu kan. Dan banyak banget yang nge-tag, ada yang peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, tapi at least udah masuk kategori kalian aja kita udah bangga banget. Wih, terima kasih pendengar Box to Box. Kasih. Tapi kalau lu gak nge-post sih Dok, emang lu ini ya, lu gak langganan kan? Lu Nge-post gimana gak nge-post. langganan kan? Udah kepenuhan story gua gara-gara ngeliat Aku sombong. Kylian Mbappe. Story-nya tuh gak penuh kenapa? Karena dia repost ini mau jalan-jalan ke Itali. Pakai baju Inter kan ya? Enggak. Baju Inter. Kan. Orang Madrid karena Madrid kemarin Madrid main. Orang mau 2 kata, dia cuma Waldo. Iya sih kenal nih, setara Komeng lu. Iya gak apa-apa Komeng. Gua kasih tau Komeng bukan menteri. Komeng kan bukan menteri. Dia tadi bilang Komeng menteri lu Bukan. coba. Lu yang bilang bukan gua. Aneh. Tapi udah deh daripada lu gak ngerti Komeng siapa dan di HP lu bahasa Indonesia ya. Kita bahas aja tim lu deh. Ini gua akui dulu, gol kedua teamwork bagus banget. Keren banget, jujur keren. Jujur keren gua akuin. Iya gua mah seneng gua. Maksudnya seneng akhirnya ini intensitas yang Madrid di musim awal ini akhirnya kelihatan lagi lawan Athletic Club. Tapi satu sisi maksudnya gak mau terlalu seneng karena Athletic Club emang musim ini lagi jelek banget, lagi menurun banget. Bahkan kemarin juga dibantai Barcelona 4-0 juga waktu pembukaan Camp Nou Stadium ya. Jadi ya menurut gua ini sih kayak hasil positif aja karena Madrid akhirnya mengakhiri 6 laga away beruntunnya. Dan nextnya bakalan home lagi di Santiago Bernabeu lawan Celta Vigo dan nanti ketemu Manchester City di UEFA Champions League. Jadi ini kayak akhirnya lah setelah 6 laga away ini akhirnya kelar juga kita balik lagi ke home gitu. Karena kan pasti capek juga para pemain kan mesti flight sana sini. Flight. Ada juga UEFA Champions League juga gitu kan. Itu fight. Oh fight ya. Iya. Bukan fight. Itu fight. Oh, itu Itu fight. fight. Gak pakai K. Cuman ya maksudnya mainnya bagus dari menit awal aja intensitas pressnya juga tinggi banget, individual brilliance-nya juga bagus dan emang yang gua garis bawain mungkin ya gue mengkritik Xabi Alonso dari kemarin-kemarin kan adalah soal lu harus bisa nemuin formasi winning team lu gitu. Dan menurut gue ya ini formasi winning team Xabi Alonso sebenarnya gitu. Selain memang Athletic Club-nya juga lagi nurun tapi ini balance-nya nemu dan dapet lah. Maksudnya 4-4-2 diamond gitu. Jadi ada sentuhan Ancelotti-nya tapi
dengan 4-4-2 Diamond Ancelotti tapi dengan sentuhannya Xabi Alonso gitu, karena lu dua striker Vini Mbappe, center attack midfielder Jude Bellingham, dan bener-bener Jude Bellingham tadi mainnya gila. Bagus banget. Maksudnya di musim ini menurut gue ini salah satu performance terbaiknya dia lah selama dia di musim ini main gitu. Dan di tengahnya lu ada Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Jadi ada physicality-nya di tengah, Valverde bisa nge-cover Trent Alexander-Arnold yang hari ini mainnya bagus banget. Dan ya walaupun Arnold ngasih assist, bahkan juga ngasih pre-assist juga di gol kedua yang cantik Keep itu. passes, itu bukan pre-assist. Tapi kemenangan yang terasa mahal, apalagi lu bilang tadi pengennya winning team. Udah harus dibongkar lagi winning team ya. Karena Trent sama Camavinga ya? Camavinga sih katanya nggak parah sih, harusnya lawan City harusnya bisa main, cuman Trent ini ya mengakhiri 2025 lebih cepat. Jadi Udah nggak bisa main lagi. 2026 baru bisa main. Reece James ini timnas Inggris. Reece James masih tetap. Gimana Bill dari Athletic lawan Real Madrid lu ngeliatnya? Match kemarin tuh bener nunjukin kayak Xabi tuh nunjukin ini gue pengen main tim gue tuh kayak gini. Xabi itu Xabi. Xabi itu Xabi. Dia kan kayaknya kalau nggak salah press con kemarin ditanyain kapan lu mau main rock and roll football yang lu janjikan itu. Sebenarnya match kemarin tuh nunjukin. Oh dia pernah janjiin itu? Dia pernah janjiin itu. Cuman sayang memang ternyata tren tuh buat gue ngeliatnya penting banget di cara bermainnya Xabi. Dia tuh kayak pemain yang paling tahu how to possession gitu loh. Bener banget. Lu kalau lihat kemarin opsi operannya dia ketika harus Madrid megang bola itu beneran opsi kayak ini pemain tahu cara how to play possession lah ya bahasanya. Terus gue juga ngelihat si Bellingham itu, gue setuju bahwa Bellingham tuh lebih fisik dan lebih kontrol ya. Ditambah Athletic Club emang mainnya agak keras sih. Gue paham kenapa Guler nggak dimainin. Plus ketika Guler dimasukin pun si Xabi pintarnya adalah dia dijadiin di playmaker. Ya, untuk ya karena itu fisiknya Guler emang udah nggak kuat. Nggak, tapi gue pertanyaan gue gini. Itu kan tadi Waldo bilang bahwa formasi itu sentuhannya Ancelotti banget. Nah, tapi apa yang membuat itu menjadi personally taktiknya Xabi Alonso? Oh, karena lebih ke intensitas pressing itu beda banget, jauh, sama dua pivotnya ini tuh pada mau build up dari bawah semua gitu. Beda sama Ancelotti yang dimana lu tuh ngebebasin gitu, tengahnya tuh lu ngebebasin, tapi ini tuh kayak ada strukturnya, mereka saling ngisi spot-spot kosongnya juga. Karena itu benar-benar Athletic Club tuh tengahnya benar-benar diekspos habis-habisan banget tuh sama Madrid. Dan satu lagi gue nambahin dari Nabil juga tadi, menurut gue emang episode sebelumnya gue bilang kan, ini Xabi Alonso harus nentuin nih. Gak bisa nih ternyata mainin Jude Bellingham sama Arda Güler ini gak bisa. Karena gue ngelihatnya mungkin problem Madrid dari dari match-match di musim ini itu nggak ada sosok physicality yang ada di depan gitu loh. Karena Mbappe dan Vini tuh bukan sosok tersebut gitu loh. Ada yang Jude Bellingham bisa masuk ke dalam box gitu kan, terus habis itu dia bisa bantu bagian belakang juga. Ditambah di bagian belakang udah physicality-nya udah strong banget, mentok gitu. Tchouaméni lu, Camavinga lu, ada Valverde gitu. Jadi udah balance gitu, dan ditambah peran Arnold itu penting banget buat ngalirin bola-bola long ball itu kalau kan misalnya si Xabi Alonso sepanjang yang gue lihat ya, yang paling kelihatan tentu saja di Leverkusen ya. Ya kan klubnya dia tuh kan belum terlalu banyak dari Castilla. Terus kemudian ke Leverkusen, nah yang baru kelihatan taktiknya dia tuh benar-benar tuh Leverkusen. Nah, di situ kita ngeliat bahwa dia menggunakan sayap itu wide, bukan yang inverting gitu. Nah, itu seberapa jauh mempengaruhi Alexander Arnold? Seberapa jauh mempengaruhi Alexander Arnold? Maksudnya mempengaruhi dalam sisi apa? Ya cara main, karena kan sebelum kita mengenal bahwa Alexander Arnold itu si Trent itu main inverting sebenarnya gitu. Kalau dari Xabi Alonso ini emang ini sih, dia tuh memaksimalkan dua wingbacknya tuh emang buat main lebar. Si Vini sama Mbappe justru main rapat. Ya. Jadi Arnold tuh emang ada beberapa timingnya. Oke, gue harus ada tip kapan gue harus ngelebar, kapan gue harus masuk ke dalam gitu. Tapi kalau misalnya sekarang lu lihat udah ada Valverde yang bisa kadang main di wing, kadang bisa inverted juga. Si Arnold tuh jadi dipaksa emang agak main lebar karena emang tujuannya emang buat apa, dia bisa ngalirin bola di situ, crossing direct ke dalam kotak penalti gitu. Makanya gol kedua itu terjadi juga karena ya hal itu gitu. Karena si Bellingham, kalau kalian lihat golnya itu si Bellingham dia putar balik badan terus passing ke Valverde, tapi Valverde itu ngelosin bola. Karena di situ ada Arnold. Nah, dari situ Arnold kosong, dia ngelakuin crossing ke Mbappe dan langsung passing ke siapa? Ke Camavinga gitu. Jadi kayak ya inilah permainan yang dibutuhin sama Madridista sekarang tuh ya seperti ini gitu. Dulu waktu FIFA Club World Cup, waktu awal musim. Karena emang dari dari match 3 match belakangan tuh
Nggak keluar tuh. intensitas, keinginan buat menang tuh nggak ada gitu loh. Jadi ya inilah yang dibutuhin sama Madrid sekarang gitu. Menurut lo Sabi has a better plan sama ide dibanding Ancelotti yang cenderung individual brilliance? Wow, oke. Ini pertanyaan lu jebak banget nih. Iya nggak? Bentar. Tadi kan lo bilang Better gitu. plans and idea. Kan jelas, Better katanya plans- Ancelotti ngasih better- kebebasan. Gue punya jawabannya tapi Waldo dulu. Better plans and idea. Better plans and idea. Sistem apapun. Karena kan lo bilang tadi kan udah ada jalannya, udah pivotnya. Kalau Ancelotti kita tahu banyak ngasih kebebasan berekspresi. Terutama untuk pemain-pemain ya Vini. Mbappe juga sebenarnya ada beberapa individual brilliance ya. Better plans and idea. Aduh sulit banget sih kalau Takut, ngomongin. takut, Nggak sulit. takut. Soalnya gue kan Ancelotti banget kan. Cuman gue Ancelotti banget. Nggak cuman kalau better plans. Berhasil kan lo berarti di World Cup? Better plans gue belum melihat sejauh ini. Maksudnya karena ya persoalan Madrid ini kan musim ini Oke, clearer deh. Lebih jelas, lebih clear ada gini pattern mainnya, sistemnya gini-gini. kan kalau clearer iya. Kalau clearer iya. Kalau clearer Kalau ya better harus lihat resultnya. Better gue harus lihat resultnya ya. Maksudnya itu kan berjalannya waktu lah. Karena gini. Musim ini Madrid tuh ya gue pernah bilang kan udah dari 11 pertandingan ini Xabi Alonso ngotak-ngatik formasinya tuh nggak ada winning timnya gitu. Kalau Ancelotti itu kan emang ya udah lu main kayak gini, ini formasi seperti ini ya udah gue bebasin gitu. Tapi kan tetap dengan ada prasyaratnya kan kalau Ancelotti gitu loh. Gue tuh pernah inget omongannya si ini Bielsa. Kayak gue udah pernah ngomong di sini juga gitu. Gue nggak suka ngelihat sebuah tim itu bergantung kepada individual brilliance only ya. Karena ketika nanti dia mengandalkan individual brilliance only, ketika pemain itu bingung, nggak bisa memecahkan masalah, selesai itu tim gitu, buntu. Tapi gue juga nggak suka sama tim yang cuman ngandelin sistem. Iya. Karena ketika naskahnya itu tiba-tiba berubah ya, lawannya itu nggak sesuai dengan dengan apa yang ada di dalam tanda kutip naskahnya mereka juga bakal bingung gitu. Karena harusnya di situ bisa dijawab dengan individual brilliance gitu. Karena pemain bisa kreatif. Nah, makanya kemudian yang paling enak kalau menurut Bielsa adalah balance antara kedua hal tersebut gitu. Jadi sistemnya ada, tapi di dalam sistem itu pemain juga dikasih kebebasan. Iya. Jadi kalau misalkan sistem itu buntu, pemain itu juga bisa mencari kreativitasnya sendiri gimana cara mecahinnya. Dan itu pemain juga nggak diserahin harus nyelesain masalah sendiri gitu. Kalau misalkan individual brilliance doang kan anjing gue buntu, sistem kita gimana nih? Itu bingung juga gitu. Nah gue mau nanya berarti kan kalau misalnya ini pelatih yang hebat itu adalah pelatih yang bisa adaptif dong. Iya gak sih? Menurut gue berarti bukan yang cuman adaptif, yang punya pattern tapi Iya. adaptif ya. Makanya kemudian Pep maksudnya Guardiola itu ya. Iya. Pattern maksudnya dia punya sistem nih. Tapi kalau misalnya nggak works ya oke gue Bisa harus adaptif, iya. rombak nih entah dia pragmatis atau Betul. gimana gitu kan. Makanya kemudian Pep Guardiola itu gue nggak bisa ngebantah bahwa dia the best coach in this era gitu ya. In this era, Karena ya gue sesimpel ngelihat bagaimana dia di Bayern Munchen, di City sama di Barcelona tuh ada beda-bedanya tuh ada gitu. Dan bagaimana dia beradaptasi sama Premier League ya itu juga ada. Dan sekarang sekarang musim ini City jadi lebih direct gitu. Iya. Tapi apakah dia kehilangan pattern sama identitasnya? Enggak. Enggak. Gitu. Iya, jadi adaptif dan balance ya. Kalau Hansi Flick balance nggak menurut lo? Karena ini Hansi selalu Flick ya. kebobolan ya mereka. Walaupun yang Hansi menarik Flick, juga, Hansi oke menang, tapi yang menarik juga adalah Rafinha jadi kapten nih baru nggak gue. Iya ternyata dia sebenarnya apakah nggak ada yang lebih senior di skuad Barcelona sekarang ya? Sebenarnya Araujo, tapi dia lagi di Oh iya. Dihukum. Mental. Enggak lagi Dihukum. kena mental juga. sebenarnya dia lebih ke izin Dia ngambil nggak cuti main, lah. dia ya? Diong Dia main, main. Oh dia kayak lebih lama sebenarnya kan? Enggak dia enggak starting. Oh. Eric Garcia yang jadi center defense midfielder. De Jong tuh cedera. Oke. Tapi mengalahkan Atletico Madrid ini membuat juga Antoine Griezmann kalah 23 kali lawan Barcelona, ada statistiknya. Gila ya. Ini semacam lawan yang cukup sulit sekali. Mereka juga cuma punya 7 peluang, jauh banget sebenarnya dibanding Barcelona gitu. Si Barcelona itu beda ya ketika pemain-pemain depannya tuh pada balik. Iya, Yamal, terus Betul. kemudian si Rafinha. Rafinha, terus kemudian Lewandowski, Ferran Torres yang sebelumnya jadi number 9-nya mereka akhirnya kemarin cuman masuk dari bench. Iya, tetap juga Tetap punya ada, kedalaman iya, juga. dan- Masih tapi ada iya, Rashford iya. juga. Dan tapi kemudian dia bikin gol juga gitu si Ferran. Dani Olmo juga bagus walaupun akhirnya ujungnya cedera bahu ya dia tuh. Cedera bahu gitu. Jadi gua merasa bahwa Barcelona ketika semua fit secara ofensif itu bahaya banget. Iya.
Secara Betul, defensif, setuju. secara defensif kita lihat lagi gitu karena lagi-lagi golnya Atletico itu beneran mengeksploitasi apa yang sudah sering dieksploitasi oleh tim-tim lain gitu. Itu high defensive line-nya mereka gitu. Jadi depan sama belakang kita bisa berbicara dua hal yang berbeda sih kalau menurut gue soal Barcelona. Iya, Iya. tentang ini ya. Gua- Mereka ini sepanjang sama rahasia umum ya kalau Iya, mainnya kayak gitu. betul. Dan yang menarik juga bahwa 3 pertandingan terakhir Barcelona di La Liga mereka selalu cetak gol di masa injury time. Betul. Ini baru gue perhatiin nih. Sebenarnya waktu lawan waktu sebelumnya sebelum lawan Athletic Club lawan Celta Vigo, mereka ada juga kejadian di injury time, tapi kartu merah. Kartu merah De Jong. Tapi selalu ada scene-nya lah gitu. Iya, iya, Nah, iya. lu gimana ngelihat ini Chelsea yang sempat mengalahkan Barcelona 3-0 mengeksploit itu, tapi memang secara attacking ya mereka bagus terutama di La Liga ya. Sebenarnya Barcelona kemarin, sebenarnya gue lebih ke menyalahkan Simeone sih. Menyalahkan. Oh. Karena kemarin kalau lu perhatiin dia tuh ketika ngepres dia tuh cuma bagi 2 unit. Oh, iya, Ada iya, tim iya. yang ke depan, Iya, iya, iya. ada yang harus stay di belakang. Akhirnya dia kan nyisain di tengah tuh Iya itu kosong tuh. kosong. Ya. Nah itu Barcelona nge-exploit itu terus sebenarnya dari awal. Iya iya. Lu kalau lihat semua proses golnya itu adalah memanfaatkan kekosongan dari pressing depan dan belakang yang diem doang. Itu kalau perkara pressing tuh gue inget ini apa namanya Ralf Rangnick itu kan salah satu Ralf orang yang Rangnick. salah satu orang yang orang Jerman yang memopulerkan gegen pressing juga ya. Iya, iya. Ketika ditanya soal pressing, apakah pressing itu bisa misalkan depan pressing terus kemudian belakang jaga kedalaman bisa apa enggak, terus dia apa namanya jawabannya tuh lucu. Pressing itu kayak hamil, lu nggak bisa apakah lo mau hamil atau setengah hamil. Karena ya itu pressing itu adalah perkara compactness kan Iya, sebenarnya iya. ya. Kalau misalkan depan lo ngepres, tengah sama belakang lo juga harus ikut maju. Kolektif. Iya, kolektif karena juga. kalau misalkan gak gitu, misalkan tengah lo maju, depan lo maju, belakang lo enggak, ya tengah ini kasihan gitu. Iya. First line pressing lo di bypass sama orang, oh udah itu ruangnya banyak banget di tengah gitu. Paling gue mau nambahin jadi si Flick tuh lagi nyobain Gerard Martin untuk jadi left center back. Iya itu kemarin. Dan udah gua 3 bahas. match beruntun kayaknya. Dia Iya. tuh bisa dianggap sukses lah untuk pindah posisi ke Iya. left center back. Iya itu kan yang kemarin gua bahas di episode sebelumnya. Iya. Kalau misalnya ada Gerard Martin ini lagi dipuja banget, Eric Garcia juga lagi dipuja banget karena dia versatility-nya. Dia bisa main di center defense, bisa main right back, bisa jadi center back juga. Cuman ya itu ini so far 3 laga belakangan Gerard Martin bisa jadi pairing sama Kubarsi. Ya mungkin ini salah satu angin segar buat Barcelona juga karena butuh ball playing defender juga Iya. karena Gerard Martin bisa jadi ball playing defender. Dan satu lagi ya Pedri balik gitu. Pedri balik tuh bener-bener Ngaruh bikin ya, Barcelona ngaruh banget gitu. Yes, dan itu dari La Liga sehingga kemenangan ini bikin Barcelona tetap ada di atas ya. Masih. Belum kekejar ya. Masih Sama Madrid. 3-7 beda 1 poin beda. Tapi sepertinya tuh horse race gak? Kalau nomor 3 siapa? Villarreal tuh 32 poin. Ya, sebenarnya masih lagi bisa lagi ya. bagus. 4. Atletico 31. Ya tapi kayaknya bisa jadi akan tuh horse race juga nih. Nah di Liga Inggris tadi yang pikir kan mungkin three horses race karena Arsenal konsisten ya, City juga, Chelsea juga kirain setelah menahan imbang Arsenal nih bisa ada di atas. Karena lawannya Leeds United. Iya. Bahkan gue pakai triple Chelsea di FPL. yang diketawain sama Nabil. Diginin ya? Diketawain sama Nabil katanya. Ngapain bang? Gempur. Kesalahan besar adalah memasang. Lu Gue ambil Sanchez. lu Chelsea siapa aja? Sanchez, Enzo, Joe Joe Pedro. Gue Enzo Joe Pedro doang lagi. Ya gue belum ganti, gue pikir ya ntar deh abis lawan Leeds. Kok begini sih? Tapi Padahal soalnya gini, gue inget banget gue ngobrol sama Dex ya. Kita ngobrol sama Dex. Waduh, Farke pecat nih kayaknya nih. Karena beruntunnya susah. Iya, Next iya, Liverpool iya. kalau nggak salah kan. Betul. Jadi wah ini back to back susah nih. 3 poin. Enggak, tapi itu gue Dan dicoba dari corner, dari set piece juga. Dan di yang deket ya berarti itu ya. Yang dekat. Sundulannya Calobah kira-kira Bil. Iya. sebenarnya tuh ini, gue kemarin tuh kan nonton episode sebelumnya tuh. Iya. Dex menjelaskan panjang lebar soal Leeds. Dia bilang bahwa Daniel Farke ini jeleknya adalah nggak punya plan B, Iya. ya kan? Makanya kemudian ketika Pep Guardiola itu ngubah taktik di tengah Bingung pertandingan dia. yang apa namanya Donnarumma itu pura-pura cedera itu Dex ya. Betul. Itu Farke nggak bisa menanggapi hal tersebut karena taktiknya dia cuma satu. Nah dari penjelasan Dex itu tadinya gue berpikir bahwa si Leeds ini bakal sulit mengimbangi Chelsea karena Maresca di atas kertas dan dari apa yang sudah terjadi sepanjang Iya. musim ini dia bisa beradaptasi gitu Maresca. Tapi ternyata
pada pertandingan Leeds lawan Chelsea itu gue melihat ini ternyata Farke tuh paham ya kelemahannya Chelsea yang udah sering kita bahas Iya. di podcast ini berepisode gitu adalah Chelsea gempur aja pakai pressing gitu. Karena itu kejadian. Even United tuh bisa ngerepotin Chelsea pakai pressing agresif gitu. Nah, itu yang dilakukan Leeds akhirnya. Karena gol awal Tanaka kan juga begitu kan. Gol ketiganya juga gitu yang kesalahannya si Tosin gitu. Tadi pas Rossi nyebut kata Maresca, ada senyum melebar di wajah Nabil. Jadi sebenarnya kalau tadi dia bilang Farke itu tahu kelemahan Chelsea. Sebenarnya kelemahan Chelsea atau kelemahan Maresca menurut lo? Kelemahan Maresca. Nah, Gini. sistem Sebenarnya media, gak jadi kompleks. sistem yang bisa di pressing atau gimana? Tahan dulu deh Bill. Sebelum lu jelasin gue jadi tosin dulu passing ke pemain Leeds dulu. Gua jadi tosin dulu. Tapi marah-marah. Protes kayak Mustafi. Tapi itu ya, itu emang kesalahannya Tosin. Tosin. Tapi lu harus lihat geraknya pemainnya Leeds itu udah nutup ruang buat ngoper gitu. Kayak Mustafi dia orang kecolongan tapi marah-marah kan. Gitu. Lu salah. Leeds datang. Coba Sebenarnya- ini ya, gue lanjutin dulu Ini ya. ya. Maresca seneng banget ya. Coba Maresca dulu. Gua kasih konteks dulu. Oke. Sebenarnya Chelsea dan Leeds tuh ada rivalitas. Iya. Dan Leeds di sini tuh yang lebih merasa kita ini masih rival nih sama Chelsea. Iya. Dibandingin Chelsea-nya sendiri. Chelsea slow. Jadi emang Ya Chelsea slow. Lu kalau nyadar- kalau dulu sama United kan, Iya. United dan Chelsea ya sebenarnya. ambience di stadion tuh udah nunjukin Leeds tuh nungguin banget match ini. Terus kalau ngomongin sistemnya Maresca, sebenarnya Maresca tuh nggak diuntungkan dengan dia harus rotasi. Semua tim harus rotasi. Betul. Nah, kedalamannya Chelsea itu lapis keduanya gini, Maresca tuh nggak punya back yang kalau di pressing tuh Nyaman. Iya. Mungkin Fofana dan Chalobah itu pilihan opsi terbaik. Tapi karena lu harus rotasi, yang main kan adalah Badiashile dan Tosin. Dan dua orang ini beneran lemah banget ketika di pressing. Diketawain lo Tosin. Jadi Iya. iya sebenarnya kalau mau jelasin apa yang salah dari Chelsea kita udah bahas berepisode-episode kemarin. Tapi soal gini deh, soal approach aja. Kan lu sempat bilang off air ya, atau gue lupa apa on air juga lu bilang bahwa kenapa Arsenal nggak misalnya coba low block aja misalnya mainnya, karena Chelsea itu mati sama yang Low tim-tim block. kayak gitu. Tapi tadi Rossi bilang soal pressing. Nah, jadi sebenarnya lebih efektif yang mana? Atau Gini. dilakukan bersamaan atau Gini, gimana menurut lu? sistemnya Maresca itu adalah ketika dia merasa dia unggul di atas kertas, dia akan nyoba possession kan. Possessionnya Maresca itu lemah untuk di pressing dan juga lemah ketika melawan low block. Jadi lemah di pressing Itu dan low block. contoh lawan Sunderland. Lawan Sunderland. Jadi yang Leeds nggak lemah ini kalau ngelakuin- lawannya gimana? Kan itu dua approach yang berbeda sebenarnya, bener nggak? Kayak pressing agresif, iya atau dua-duanya dilakuin. Bisa. Oh timnya secara langsung. Ketika dia dilakuin. harus gue lebih unggul di atas kertas nih. Dia akan pakai sistem yang itu. Oke. Sebenarnya sistem yang bermasalah udah dari musim lalu. Hmm. Makanya kenapa kalau kita lihat Chelsea lawan tim besar, dia tuh pakai sistem yang berbeda kan. Sebenarnya masalahnya Maresca tuh lebih ke sistem yang ini, yang ketika dia merasa dia di atas kertas gue harus pegang possession dan Chelsea nggak bisa nyiptain peluang dari situ. Tapi pressing sama low block itu bisa dilakukan secara bersamaan loh, secara teori ya. Jadi maksudnya ketika bola masih di build up sama Chelsea, lu bisa pressing agresif. Tapi ketika misalkan abis itu pressing itu gagal gitu ya, ya lu harus drop secepat mungkin sampai ke garis pertahanan terendah gitu. Nah, kuncinya tinggal apakah lu bisa transisi negatif dari nyerang ke bertahan itu gitu. Karena tadi pas Rossi bilang soal misalnya kelemahan Chelsea, terus gue nanya kelemahan Chelsea atau Maresca, karena ini kita lagi mau ngomongin bahwa si taktik atau sistem atau plannya Maresca yang masalah, atau dia sebenarnya udah clear sama dia mau ngapain, tapi masalahnya di timnya. Jadi squad depth-nya, jadi kelemahan Chelsea karena Maresca udah tahu mau ngapain, aduh tapi gue nggak punya iya, itu orangnya. menarik tuh. Iya, Atau squad atau karena emang Marescanya yang memang tadi misalnya nggak ada plan B, itu kan pelatihnya dong. Iya, itu menarik dengan squad yang ada kan mestinya bisa mereka punya opsi-opsi. Jadi yang mana sebenarnya kalau menurut lo? gue ngerasa squad depth karena secara kualitas pemain sih. Jadi Chelsea-nya bukan Maresca. Jadi Maresca idenya udah clear menurut lo? Sebenarnya Maresca Mau idenya ngapain? clear mau ngapain. Oke. Dia tuh udah nyoba berbagai cara dengan sebenarnya dia lebih memanfaatkan si Kukurea. Kayak Kukurea kadang ada di tengah, kadang di depan. Dia tuh udah tahu mau ngapain. Reece James jadi pivot gitu. Reece Ya. James jadi pivot. Cuman pemainnya punya keterbatasan secara teknik dan skillnya. Pun masalahnya gini, Jadi ketika lu akan selesai solusi ini kalau belanja basically gitu. butuh waktu aja sih, butuh pemain biar lebih matang. Terutama di back sih sebenarnya. Kalau back mungkin harus belanja, tapi Jadi kalau 5 untuk tahun lagi secara ya gitu. serangan Kalau tengah enggak. mungkin matangnya- Chelsea baru mengerikan 2-3 tahun lagi. lagi. Wih. 23 tahun lagi. 2-3 tahun lagi. 23, 23.
Makanya di Nah, kontrak itu nggak kalian duel. Itu nggak kalian FFP. Sebenarnya kemarin juga gua ngerasa Maresca tuh cukup aneh set piece. Kayak dia tuh kemarin udah ngelakuin taktik set piece di mana pasti dia akan melebihkan pemain di depan. Bukan yang defend. Kayak lebih siap untuk counter kan. Oke. Dan sebenarnya itu lebih ke taktik sih. Dia bukan mau counter juga. Tapi itu nggak sama sekali nggak dilakuin waktu lawan Leeds kemarin. Oke. Dari POV Leeds. Fans Sebenarnya- Leeds. Marching on together. Itu sering banget. Gue inget banget si Gilvy. Leeds ya gitu ya. Gonna Lu see. ajarin ya. Iya. Jadi banyak orang yang memuji bahwa Daniel Farke akhirnya mau mengubah pendekatan taktiknya seperti lawan City kan. Jadi lawan City kan 4-3-3 tapi di babak kedua kayaknya nggak worth sih 5-3-2 lah. Nah, cuman menurut gua Daniel Farke tuh sebenarnya bukan dipuji lebih ke kepintaran, cuman dia lebih lebih mikir karena Chelsea ini dia tahu Chelsea ini lemah ketika menghadapi tim yang main 5 back. Paling Ya. ketara tuh waktu lawan Sunderland sama Forest apa nggak salah lupa gua. Forest ya, masalah itu deh. Nah, karena dia udah melakukan switch taktik di pertandingan lawan City, makanya dia mikir ya udah gue lanjutin aja gitu. Dan kalau lo perhatiin Leeds tuh mainnya sama kayak 4-3-3, ngepresnya tetap agresif, terus juga tetap gak tahu diri sih menurut gue sih. Kayak ini kan tim yang lebih lebih unggul ya, lebih jago lah gitu. Kayak lawan Arsenal tuh kan kayak Ya. gitu juga kan mainnya kan. Ya. Gua press lo gitu. 5-0. Iya makanya. Nah ini juga cuman yang ngebikin lemah aja murni karena Marescanya, bukan karena Leeds-nya main lebih bagus. Karena Leeds sendiri mainnya kayak biasa aja gitu, kayak Oke. main 4-3-3 aja. Cuman emang yang ngambil inisiatif di sayap kemarin lebih ke back sayap daripada pemain sayapnya. Pemain sayap kan ada Dan James, Nonto gitu-gitu kan. Cuman yang kemarin main di sayap tuh adalah si Bogle sama Bogel. Pendek dia. Iya Bogel Jadon sama Bogle. Gudmundsson. Hmm. Gudmundsson. Gue tulisan Burnley ya? Bukan, Bukan lagi. Gudmundsson Lille. Oh, Gara-gara Lille ya? dia ke Lille makanya Verdong dibeli sama Lille. Gara-gara dia ke Leeds, Verdong dibeli Lille. Ya itu yang ngebikin Leeds bisa mengeksploitasi Chelsea. Sebenarnya kalau kita lihat juga, ya Chelsea nggak bisa keluar dari tekanan ini yang nggak bisa di ini nama Maresca Iniin. di apa Dia ya? diinin banget lah. Jadi ini Di solve Di-solve. sama Tapi gue nggak setuju ketika lo bilang Farke main biasa karena Nah. dia mainnya pakai 2 striker. Udah jelas dia tuh nargetin bikin si Andre Santos nggak nyaman plus untuk ngepres Iya. back tengahnya Chelsea. Dia meca sama Buat Deca. gua iya, Farke itu Michel. kali ini dia lebih prepare lagi daripada match lawan City. City. Karena mungkin kalau di City dia ngubah di game, ya nggak Iya. sih? In game Iya. adjustment, tapi bisa juga nih lawan tim yang di atas kertas lebih superior. Chelsea, tapi kayaknya Chelsea nggak se-City deh. Mereka nggak punya Haaland, mereka nggak punya siapa namanya Gvardiol gitu kan. Nggak ada leadership, nggak ada Nico. Hujan itu Jadi tuh nggak ada sebenarnya Foden. lebih ke karena timingnya aja sih. Kalau kemarin lawan City dia nggak ngubah, dia nggak akan main kayak gini lawan Chelsea menurut gua gitu. Jadi Menarik. ya sebenarnya yang orang lebih muji tuh ketika kemarin lawan City, yang mana itu kalah kan tapi kan Iya. Leeds kalah. Nah di lawan Chelsea ini gue ngeliat, ya udah ini mah nerusin aja gitu. Tapi kalau efektif sebenarnya bisa jadi malah jadi turning point buat mereka ya. Karena Iya, Habisnya benar. iya nggak sih? Liverpool abis ini. Waduh, tapi kan ya Liverpool Betul, nggak dalam shape terbaiknya juga sebenarnya gitu. Karena kalau Gitu, ini ada yang lucu. Apa? Kan tadi kan lu bilang Arsenal kenapa sih nggak ngadepin Liverpool pas lagi kayak gini? Terus ada teman kita nyamber. Kenapa sih Real Madrid nggak ngadepin Liverpool pas kayak gini? Nggak tahu diri. kufur nih. Kufur nikmat. Iya. Iya. Kalau dilihat kan waktu itu kita inget banget waktu Chelsea sempat juara sama Conte. Itu kan juga abis lawan Arsenal, abis itu dia nemu tuh 3 back Iya. ternyata berguna banget. Bahkan akhirnya sampai juara di akhir musim. Lo mau gitu. bilang VAR kayak gini gitu. Ya enggak, Ya mungkin. gue sih berharap. Stay lah, stay di Minimal Premier League. minimal untuk we staying up gitu. Masalahnya kita nih lagi ngomong kesannya Chelsea cupu, Leeds keren, cuman pas kita lihat klasemen ya Leeds lebih Leeds cupu cupu lagi. sih. Iya jauh. Iya. Dan Ya, tapi gua mah realistis ternyata aja. bener Cole Palmer pun ketika masuk nggak terlalu ngasih dampak banget ya karena Nah nggak fit sebenarnya ya. gue ngerasa dia belum dapat ritme plus dia itu di man marking Hmm. Ya bener. Sama Ampadu. sama Padu ya betul. Bener-bener dia bahkan dia cuma turun ke kotak, Turunnya gak ada pemain Leeds di marking bang. Iya. Saya Tapi emang harus follow. gitu kan menghentikan Emang Cole harus, Palmer iya, kan. betul. Jadi sebenarnya buat yang nanya misalnya Cole Palmer kenapa bahkan gak diturun sama sekali waktu lawan Arsenal, siapa tuh bisa win the game gitu. Enggak juga ya kalau Enggak. situasi kayak gini ya. Dia bahkan dia nggak dapat ritmenya cara bermain Chelsea yang Hmm. sekarang. Iya, Makanya tadi kita sempat diskusi kayak Pedro Neto kok sekarang lebih oke. Iya. Gue ngerasa Chelsea malah lebih safe mainnya ketika Pedro Neto di sayap
Dan gak ada Palmer sebenarnya. Nah kemarin Untuk menurut gua, sekarang ya. starter Chelsea patut dipertanyakan meskipun emang maksudnya Rotasi. rotasi ya. Iya. Soalnya kayak sayapnya tuh nggak main banget gitu. Iya kanan nih gini. Estevao dan Garnacho kan Garnacho babak 2. Justru Garnacho Estevao masuk sama bagus. Gittens. Gittens. Ya. Enggak sebenarnya karena Maresca pengen ngambil possession. Gittens tuh kan Gittens tuh main pasti Chelsea bakal main possession. Nah sebenarnya gue lebih mempermasalahkan risiko yang diambil Maresca ketika lawan Arsenal untuk masang Gusto dan James bareng. Akhirnya di match ini kanannya tuh cukup mati Estevao. Iya, nggak ada. Karena gak ada yang support Nggak ada yang dia. support. Itu sih. Kalau kemarin kan pada akhirnya setelah Kaisodo kartu merah jadi gak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Jadi Rhys James yang geser ke Gue situ gitu. udah menanti kartu merah loh, sesuai dengan nih red nih. Red. Nggak ada kartu Gue sih merah. ngerasa Maresca. Skornya 3-1, 3-1. Maresca tuh gue rasa kayaknya dia kartu merahnya Caicedo itu memperusak perhitungannya dia untuk harusnya menang lawan Arsenal dan menang lawan Leeds. Malah sekarang cuman bawa 1 poin doang. Iya juga ya. Kaisodo segitu ngaruhnya sih emang ya. Maksudnya Dan di- iya, maksudnya dibanding- kemarin Andre Santos beneran nggak nyaman loh. Nggak nyaman. Iya. Itu di lini tengahnya beneran di press, jadi lini tengah sama lini belakangnya Chelsea. Iya. Kalau di depannya mah mereka kalau udah nyampe depan pressingnya slow aja sebenarnya. Ya lo masuk dulu aja baru habis itu gua hajar gitu. Dan selain Chelsea ada korban juga di pertandingan jam 3 pagi. Yaitu Liverpool melawan Sunderland yang sebenarnya nih kalau ngelihat performa bener-bener performa sekarang-sekarang ya. Ya nggak kaget juga sih. Maksudnya Sunderland bagus, dia Ya, mencuri lagi perhatian ya, dan Liverpool juga sebenarnya lagi nggak stabil gitu. Cuma udah pertandingannya udah 2 ya, back to back tanpa mau salah di starting line up. Ini menarik. Dan Wirtz jadi cenderung lebih kelihatan sebenarnya ya. Memang. Itu yang kita lihat. Game lawan West Ham ya, yang gue merasa bahwa itu Liverpool kelihatan lebih fresh secara approach permainan ya, karena lebih hidup. Walaupun cuma 1 gol pertandingan tersebut, Liverpool punya banyak banget kans berbahaya gitu. Yang satu hal yang gue masih notice adalah terlepas dari pergantian personil, di game tersebut Liverpool tuh suka banget overload satu sisi. Iya benar. Lawan West Ham itu kiri itu Kiri. yang dia overload karena even di situ udah ada Gakpo, udah ada Kerkes, terus kemudian Wirtz ke situ juga, Isak ke situ juga, jadi 4 orang ada di kiri. Gua rasa mungkin tujuannya adalah buat yang sisi kanan itu jadi lebih kebuka ya, mancing semua orang ke situ ya. Udah diserahin kemudian ke Szoboszlai apa ke kanan ya. Tapi itu aneh loh. Jadi si Wirtz itu starting pointnya tuh di kanan kan sebenarnya. Tapi bisa geser-geser ke kiri gitu. Iya, Jadi iya. ngebiarin Szoboszlai yang jadi sentral itu jadi ke kanan gitu. Nah, Tapi idealnya begitu kan sebenarnya. iya. Tapi Idealnya. maksud gue sebenarnya kalau ngelihat bagaimana cara Wirtz main di Leverkusen, dia emang gak pernah stay in one position walaupun dia jadi number 10 gitu. Dia bisa gerak ke semua lini. Bahkan ketika kita lihat di Community Shield yang Liverpool kalah sama Palace, itu kan ngasih unjuk bahwa gue bisa lo nerima bola antar lini buat supaya lo gerak, teman-temannya gerak gitu. Nah, itu yang kemudian harusnya sih bisa dimanfaatkan lebih baik gitu. Jadi even kalau misalkan Mohamed Salah nggak ada, Wirtz di kanan starting pointnya, dia pasti akan roaming juga kemana. Lu butuh link up di mana gitu, gue bisa provide segala macam. Jadi hal tersebut membuat Liverpool secara ofensif emang terlihat lebih hidup gitu ya. Persoalannya kemarin kan yang pas lagi lawan Sunderland itu si Van Dijk itu pernah bilang bahwa kita terlalu banyak kebobolan gol-gol mudah. Itu habis game lawan siapa ya? PSV atau siapa ya? Atau sebelum PSV itu di Premier League. Pokoknya dia bilang gitu lah, kita terlalu banyak kebobolan gol-gol mudah. Oh ini lawan ya pokoknya gue lupa lah di Premier League gitu. Terus dia bilang kayak gitu, dan gol Sunderland itu tercipta gara-gara Van Dijk salah Van oper Dijk kan salah awalnya. oper. Salah oper. Dan kemudian ketika ditutup. iya, Nggak ada yang Dikasih space. ngepres. si Udah Tal- mau kasih pantat lagi tuh dia tuh. enggak. Kebiasaan Van Dijk adalah ketika menghadapi one on one dia jaga jarak. Jaga jarak. Yang mana ya oke lah kalau misalkan si lawan ini pengen dribbling, ya lawannya bakal kesusahan. Persoalannya kalau kayak Talbi gitu coba nge-shoot langsung Dan gitu nggak ya, cuma sekali loh. ruangnya jadi banyak gitu. Sering terjadi. Dia sering terjadi emang karena ada space ditembak langsung sama Ditembak lawannya dan langsung gol gitu, gitu iya. kan. Ini bahaya banget yang Nah, pakai itu pantat dia. itu kan karena Iya, nutupin kan. Itu maksud gue mungkin kalau misalkan ada satu hal yang bisa disorot sama Van Dijk, mungkin dia harus bisa ngelihat bahwa ini orang bakal dribbling atau bakal nge-shoot. Karena kalau nge-shoot ya dengan cara dia jaga jarak gitu ya, dia ngasih ruang gitu. Ya udah gue shoot aja sekalian gitu. Ya udah gol kan akhirnya. Cuman kalau yang tadi bagian Wirtz itu balik lagi sedikit ya. Itu gue ngelihatnya
Di sini kan pertanyaannya adalah akankah Salah bisa digantikan oleh Wirtz secara role bukan posisi. Nah, cuman menarik ya Wirtz itu secara starting posisinya di posisi Salah. Iya, memang. Meskipun role-nya bukan role Salah Bukan banget. role Salah, Iya. betul. Jadi ini yang menarik bahwa sebenarnya sekarang Arne Slot tuh udah punya variasi untuk Opsi ya. Option buat bagus sih ya memang. penyerangan gitu. Meskipun masalah progresi passes dari belakang tuh belum bisa dia solve. dia solve sejak kehilangan TAA. Ya, Dia apa- sebenarnya bisa solve itu ketika Sobo main di kanan. Cuman ya itu Sobo lebih dibutuhin di tengah di gitu tengah. ya. Ketika Iya. Sobo di kanan tangannya jadi kosong. Iya, iya. Iya, dan sebenarnya dengan adanya opsi ini itu mungkin akan cenderung memudahkan Slot juga ketika Salah cabut buat AFCON. Betul. Sebenarnya kan. Jadi maksudnya nggak terlalu kehilangan banget lah. Betul, Toh betul. mereka juga bisa bermain tanpa Salah sebenarnya. Sebenarnya. Dan ada peluang menang juga di sana. Sempurna banget tanpa Salah. Mau Salah, mau. Ya, dan memang tadi kita bilang mungkin selama ini juga kita tahu nih Wirtz ada di potensi terbaiknya kalau memang ada kebebasan untuk bergerak, bisa free roam juga mainnya. Mungkin selama ini memang dirinya sendiri ada di sistem yang mana dia dikepung oleh pemain yang juga bisa punya ball dominant juga ya. Misalnya Salah, ada Gakpo di kiri, terus di depannya ada Ekitike yang sebenarnya dia juga bisa progress, dia bisa ambil build up-nya untuk bisa dribbling juga. Jadi nih role gue gimana nih? Justru dengan mengurangi satu dari 3 nama tadi, yaitu Salah kali ini. Ternyata dia punya kebebasan berekspresi lebih enak sebenarnya. Apalagi ada solusi, Joe Gomez lebih defensif taruh kanan, jadi lebih balance lah. Soboslai-nya bisa bukan cuma invert, tapi memang dia ngisi ke tengah. Jadi Wirtz-nya bebas gitu loh. Masalahnya adalah di pertandingan lawan Sunderland, output kreativitas Liverpool cuma benar-benar dari Wirtz doang. Maksudnya nggak ada pemain lain yang bisa kreatif gitu. Itu juga bisa jadi masalah loh. Iya sih. Ini pun sebenarnya kita ngelihatnya 1-1 tuh bukan hasil yang enak loh buat Liverpool. sebenarnya. Bahkan hampir kalah. Hampir kalah. Belum ada Chiesa. Ada Chiesa yang ini ya clearance ya. Iya, walaupun memang sebenarnya jujur gue pribadi ya, ini gue pribadi. Gue pengen lagi Wirtz golin gitu maksudnya biar itu tuh lega gitu. malah Dan bunuh udah diri ada ya. namanya di Premier League, di aplikasi Premier League sebelum akhirnya dinyatakan bahwa bola berbelok arah. Jadi on goal. Sehingga On on goal. goal Madue Mukiele. 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 Aduh, kasihan banget. Nodi Mukiele. Nah, nextnya ini akan lawan Leeds. Leeds. Nah, Leeds. Bill, ini lawan yang menyulitkan tim Anda sebelum ini. Ketika Liverpool dan Slot dengan sistem yang udah lu lihat juga, Iya. ini gimana kira-kira nanti? Sebenarnya gue merasa Liverpool tuh masih bermasalah dengan cara bertahannya. Gue nggak tahu kenapa tapi pemain mereka agak males untuk pressing. Lu Van Dijk lu maksud lu? tidak melihat Van Dijk bukan maksud Van Dijk lu? doang. Konate. Arahnya Sebenarnya ke situ. yang Lu, lebih Konate yang juga. lebih Lu kan ketika lu- disorot tuh Konate. Konate, sebenarnya. ya. Konate ya oke. Nggak cuman lu ketika Klopp ke Slot musim pertama itu kan masih mirip-mirip sama Kloppnya lah Ya, secara peninggalan dia lah pressingnya. ya, masih ya. Gue tuh nggak tahu kenapa tapi benar-benar hilang musim ini. Ya, Ya. sebenarnya sempat ada yang ngebahas bahwa hilangnya Luis Diaz dan Darwin Nunes Itu juga. itu tuh udah menghilangkan potensi pressing dari depannya. Betul. Iya, Dan di mana lu kalau sadar Isak dan Gakpo itu nggak bisa Bukan pressing sih pressing. sebenarnya. Bukan yang ya kayak gitu. Yang sebenarnya bisa sih, cuman kayak belum dilatih iya. aja ya. Sama ya menurut gue ya itu juga performance yang drop dari Konate ya. Mungkin sekarang kalau misalkan temen lu ditanya Jer gitu ya. Temen gue yang mana nih? Temen lu sama Gabriel Martinelli ditanya sobat ya. apakah Temen lu- doang sama Waldo. Iya. Ini sobat. apakah lu takut gitu ya menghadapi Konate yang musim ini mungkin tidak. Tidak. Konate yang musim Tidak. lalu beda gitu. Kan akhirnya gitu ya. Tapi Martinelli versi Premier League juga biasa aja sih kalau main dari starting. Kalau Martinelli babak kedua, terutama mau ada UCL beda tuh. Nah, Itu makanya ganas. kemudian Konate tuh sekarang nggak jadi ya. Real Madrid nggak jadi ngincer Konate, Dok. Nggak jadi kan emang belum ini. Saliba jadi. Enggak. Woi. Tapi Madrid Kalau kalau dia ngincer Guehi kalau nggak sama Madrid. iya jadi Gehi Jadi nggak itu brengsek banget. Pertama dia ngincer Konate, terus kemudian Konate main jelek. kabarnya ya udah kami nggak jadi ngejar gitu kan. Liverpool kan ngincer Gehi. Sekarang Madrid ngincer Gehi. Terus Waldo ini Kayaknya agak kurang gua aja bilang sih gini, klub lo itu. Ya, gue ntar Saliba di masa depan siap-siap aja. Paling juara dulu sama Arsenal. Jadi ini Ya, kayak Arsenal juaranya dulu, ntar gue ambil. Bilang Saliba kayaknya terlalu ini belum juara dulu aja. Sama Arsenal. Jadi kalau udah ambil. Gila lo udah. Gimana? Tapi gimana? mungkin banget lagi itu terjadi di masa depan. Aduh, Arsenal khawatir. makin Maksudnya gimana udah nih? puas gitu ya juara sama Arsenal gitu. Iya. Puas dia udah puas runner up 3 kali. Tapi Arsenal nyaman gimana nih di puncak nih? Nyaman, tapi sebenarnya mainnya nggak nyaman. Sebenarnya nggak sepenuhnya nyaman karena kita tahu Brentford juga, terutama kan kita tahu bahwa pelatih mereka adalah pelatih set piece ya. Yep. Itu dulu, Riyad Andrews. Nah, memang ketika Gabriel sama Saliba nggak ada, selain nggak ada leadership dan commanding di belakang, ini antisipasi set piece susah cuy.
maksudnya tegang gitu, ada Iya, rasa. iya. Kan lu kalau ngeliat misalnya back lu yang konsisten kan kayak pede aja, percaya banget. Kalau ini itu ada gitunya pasti. Apalagi kebobolan sama Calobah, bahkan 2 kata lucu. Gue ngomong di tackle bebas kita ngomong, masa kebobolan sama 2 kata lucu, Calobah benjol. Bukan cuma Calobah benjol. Ngebobolin. Caloben. Nah, itu kemarin juga gitu karena sebenarnya Ngapié sama Mosquera ya ini kan main kedua kalinya main bareng di Premier League loh. Kedua kali sepanjang musim. Iya, Yang pasti pertama ada. dijagain sama Rice banget ya. Apa? Iya, di cover sama Rice banget. Saya akan membantu kamu. Bener, untungnya Joao Pedro. Jadi gak terlalu, aduh kalau bikin salah gak terlalu nyesel gitu. Karena dia Bener, gak Igor decisive Thiago. juga. Nah Thiago tapi cadangan. Iya. Kemarin siapa Menurut gua starternya? kebantu itu juga. Kemarin siapa lupa gue. Tapi ada peluang dari Kevin Shade. Shade. Ya, tapi ada Raya. Raya udah hafal lah. Ini teman-teman setimnya juga. Ih, ini lagi rotasi, kipernya gak dirotasi nih. Salah gue. Ada dong Kepa. Iya. Enggak, jangan dulu. Kepa jago loh. jangan dulu. Tapi akhirnya yang bisa memecah kebuntuan itu adalah ini kerjasama Madueke pakai back heel Ke Ben White. Nah ini sobat juga Ben White crossing ke Merino. Yang ternyata cetak gol sundulan paling banyak di Premier League. Berapa? Bahkan lebih tinggi dari Haaland 8. Tapi itu 8. kayaknya 25. menurut gue Striker, cuy. skema itu memang yang diinginkan Arteta ketika memainkan Merino. Merino. Karena Iya. itu efektifnya begitu. Tadi gue bilang sama Nabil bahwa pergerakannya gue suka karena ada yang ngisi White, ada yang ngisi half space gitu. Jadi kalau misalkan si Eze itu ngisi White, ya udah White masuk, Ben White yang masuk ke inverting. Udah bola dioper ke Eze, baru gantian White ngelebar gitu kan. Nah itu yang kemudian jadi assist gitu. Tapi gue ngerasa sih cara simpel gitu juga kelihatan gimana caranya Arteta atau Arsenal itu berusaha untuk neken backnya Brentford itu untuk narrow, untuk rapat supaya gue bisa punya ruang nih di sisi sayap, gua crossing, nah itu ada yang nyambut gitu. Dan emang kalau melawan Brentford yang bagus set piece, harus pakai Merino sih. Ya setuju. Jadi menurut gua emang kayak nggak dinamis, nggak kayak kalau ada kayak Havertz atau Gyökeres. Gyökeres. Tapi ya emang yang dibutuhin Merino. Berapa 6 gol? 4 gol 3 assist dari 6 6 pertandingan, laga 6 laga terakhir. Jadi memang dia fill the void lah ya. Jadi kayak bener-bener mengisi celah yang dibutuhkan. Karena yang menariknya, ini maksudnya Arsenal tuh di game-game yang alot akhirnya menang, itu decisive yang menjadi penentunya gitu ya, yang menentukan itu pemainnya beda-beda. Gitu kan, maksudnya lawan sempat Newcastle waktu comeback kan Gabriel. Terus sempat ada Merino, sempat ada Trossard yang jadi ininya lah kuncinya gitu. Nah, ketidakbergantungan sama sosok ini yang menurut gua penting banget kalau emang pengen jadi juara di akhir musim. Nah gitu. pertanyaan sekarang Declan Rice kemarin kalau misalnya cedera, Iya siapa tuh yang ngisi Gak ada yang ngisi penggantinya pivot? tuh sebenarnya Ada, Rice tuh. susah. Enggak, gue penasaran. Zubimendi sama Merino pernah gak sih main jadi pivot kayak di Bingung, Lareal? kayak orang bingung. Pernah. Tapi kayak orang bingung. Tapi kalau misalnya Tapi itu, mereka kan pernah di Lareal kayak gitu. iya kalau dia nggak main, ntar yang masuk bisa jadi. Tapi gue nggak tahu ya, tergantung approach ya. Next siapa sih Aston Villa ya? Keras di tengah mid block juga ya. Kalau mereka mainnya mau lebih kreatif, jadi pasti karena Odegaard udah mulai bisa masuk juga tuh, bisa jadi opsi Eze atau Odegaard. Terus Zubimendi, Merino. Karena Gyökeres sudah sembuh juga. Tapi ada opsi lain, which ini sebenarnya nggak gue harapkan karena rotasi kan kita nggak tahu. Yang masuk Norgard. Jadi Norgard yang cenderung lebih defense-nya, ntar si Oh iya, Zubi Norgard. yang ngisi ke number 8. Bisa kayak gitu juga sebenarnya kan. Maksudnya Zubimendi punya role itu juga di Spanyol kan. Maksudnya dia bisa ngelakuin itu juga sama Merino sama siapa sih mereka tuh, Fabian Ruiz ya. Ruiz ya. Iya Fabian Ruiz atau Pedri kan. Jadi sebenarnya bisa ada role itu, cuma Itu belum Apa pernah ya? dicoba kan role itu kan? belum. Tapi lawan ya? Aston Villa-nya Emery sih riskan ya kalau nyoba gitu Enggak sebenarnya. riskan tapi menunjukkan bahwa Arteta sebenarnya punya opsi. Seperti Ya itu opsi sih. ya, gue sepakat. Bukannya kayak aduh nih gimana ya? Iya, tapi kan itu gue bilang ketika yang berat itu sebenarnya 3 itu pemain ya yang Kalau dia sulit absen. untuk diganti diganti. musim Rice. ini, yaitu Gabriel, Rice sama Gyökeres. Nah ternyata Gyökeres sebagai striker dia bukan Havertz memang, tapi Merino bisa isi di situ. Dan jujur ini melebihi ekspektasi gue ketika Merino bisa decisive. Kemarin dia 1 gol 1 assist loh. Iya. Dia bisa jadi pemecah kebuntuan, tapi gue nggak tahu dia semakin krusial perannya. Iya, iya. Bukan cuma gol atau assist ya, tapi bagaimana dia bisa positioningnya bagus, duel udaranya enak untuk bisa second ball, kan Arsenal suka second ball sekarang. Jadi dia melebihi ekspektasi gue lah si Merino ini. Iya. Nah yang belum terjawab sebenarnya adalah Gabriel, nggak adanya Gabriel dan nggak adanya Rice. Iya. Yang belum terjawab kan, orang bilang kedalaman squad, semua bisa saling digantikan. Coba aja lo lihat gitu. Kalau Madueke, ya oke gue harus mengakui sekali lagi Bill,
kemarin kan gue udah ngakuin ya Rhys James lebih baik dari Timber kalau RB. Gue mau mengakui omongan lu yang bilang Madueke gak punya end product. Gue sepakat betul. Terlalu lama menunggu. Betul. Walaupun kan gue bilang kan sebenarnya yang diharapkan dari Madueke emang bukan end product. Bukan end Kayak product. kemarin pre-assist. Betul. Tapi yang crossing Ben White. Ya. Kalau dia gak bisa itu crossing. Ya lu Tapi- lihat lah kayak yang pas dia sekali masuk Iya. maksa banget gitu. Jadi ya, itu bisa memberikan warna lah gitu. Iya. Dan gue seneng ternyata maksudnya Ben White jarang main pun ketika main perform. Nah kalau Merino ini agak aneh karena dia kan crossing set piece bagus ya. Iya. Kemarin ada one on one sama Kelleher nggak masuk, nggak ditepis, Pas out. one on one. One on one jadi Declan Rice tendang, tak rebound, reboundnya jatuh ke kaki dia. Nih one on one nih. Tek goal kick cuy. Aneh. Emang hati bola susah Merino aneh. Aneh. Gue ngerasanya sebenarnya lucu. Buat gue agak lucu gini. Arsenal tuh kan sebenarnya problemnya musim lalu mereka nggak punya pemain yang aerial duel untuk striker ya. Ya. Yang Ya, menang tuh Havertz kan gak bisa ada sebenarnya. Havertz doang. Iya. Tapi Havertz lemah Kalau cedera. secara shoot. Fisiknya. Mm-mm. Fisiknya juga. Fisiknya juga ya mungkin ya. Hadirlah Merino yang fisiknya lebih oke dan Mm-mm. aerial duelnya Dan juga yang oke. sebenarnya striker, Dan bukan tinggi. Iya. midfield. Cuman dia secara shoot lemah. Hadirlah Gyökeres yang punya shoot oke lah ya. Cepat Dan lagi. fisiknya yang paling oke. Jadi Kelemahannya first touch-nya doang ya. Vertasnya Gyökeres doang doang. mungkin. First Jadi touch. kayak Sama rambutnya sering jatuh. iya iya. Si Arteta mungkin jadi susahnya adalah tiap match approach strikernya jadi beda mungkin ya. Enggak susah itu menurut gue. Tergantung lawan. Nggak, It's a itu good problem. kemewahan, kemewahan. It's a Itu good problem kemewahan. to have. Menurutku kemewahan. Gak bisa mainin striker yang sama itu kemewahan. Ya, it's a good problem to have. Ntar kalau Sebenarnya. Gabriel Jesus sudah sembuh tambah lagi tuh masalahnya. Bukan masalah ya, maksudnya kayak kemewahan. Good problem ya. Ya Havertz juga, Ya, betul. ya kan. Sebenarnya ya Gabriel sudah ada di bench sih. Tapi masalahnya kayak Mosquera cedera. Karena stok back tengah murni. Yang murni back tengah tinggal Hincapie sebenarnya. Ben White bisa. tuh. Walaupun Ben White bisa dari kanan geser ke tengah. Timber bisa ya di Belanda juga. Kalau Fiori juga bisa sebenarnya. Hinca kan gue bilang tadi. Capi tadi udah disebut. Gak Itu nyimak. yang Gak Gak nyimak nyimak. nih. Gak nyimak nih. Oh ini orang kepalanya gila. udah di Italia nih. Tapi Iya. gimana kalau menurut kalian pendampingnya Hincapie dari nama-nama tadi mendingan siapa? Sebenarnya ya tim kalau secara yang udah biasa main di back tengah paling aman Timber. Karena di Tadi Belanda Karena di Belanda. sama Van Dijk. Iya. Van Dijk. nanti bek kanannya bisa yang lain soalnya kan. Bisa Ben White Dia bisa Ben White. atau gue ngerasa Nogard tuh kayaknya pernah jadi back kanan deh. Ya kan masih ada White ngapain Norgard geser ke situ. Iya, iya. Ya, Declan enggak, Rice gini. juga bisa ke Bukan gitu. belakang. Ini kan Desember ini kan padet. Lu kan butuh 7 rotasi. game. Iya. Iya, iya. Lu tau gak sih? Gua tadi ngeliat Twitter gitu kan. Arteta juga Ternyata udah masih ada ngeluh. satu center back lagi yang Siapa? Arsenal punya. Merino. Oh iya Merino. Ternyata asli gue baru tahu tadi, jujur tadi pagi. Jadi gue baru lihat ternyata Merino itu di Dortmundnya Tuchel 2016. Dia pernah jadi CB. Gila nih orang. Yang bikin dia jadi gelandang tuh siapa sih sebenarnya? Iya makanya. Aslinya striker ya emang. Aslinya striker. Tapi kita akan lihat karena gue agak tegang ya lawan Aston Villa lagi-lagi. Ini Emery kan gue bilang ya Newcastle lewat, Fulham lewat, Aston Villa belum. Nah ini salah satu bugi tim yang bikin Bugi Arsenal tim. up terus. Ya kan 3 itu gue selalu bilang. Nah ini apalagi Villa Park kita akan lihat nanti approach-nya seperti apa. Tapi mungkin haram bola akan terjadi dan set piece mungkin akan menentukan lagi. Semoga. Karena kalau yang banjir gol nih Fulham lawan City. Skornya berapa, Jar? 4-5. Fulham 4, City 5, Alan Yes, 100 gol tercepat dalam 111 pertandingan. Dan dia nge-quote tweet kalimat-kalimatnya Shearer lah, katanya kan good luck apa segala macam karena di tahun 2022 dia pernah kayak berguru sama Shearer gitu. Jadi mereka foto bareng terus kayak gue dapat banyak insight dari dia gitu. Dan akhirnya cepet banget dan dia bilang emang tugas striker City ya gitu. Maksudnya emang ekspektasinya cetak banyak gol. Tapi ya gue nggak pernah duga kayak gini ya gitulah. Tapi intinya dia bikin ini cepet banget dan moodnya lagi enak banget sebenarnya di Man City ya. Karena Haaland mulai bercanda. Pep mulai bercanda sama wartawan. Paling nanti kamu ngeliat gitu. Udah bikin tulisan. Sebenarnya konteks bercandanya itu juga kalau mungkin habis ini lu bisa ngecek. Jadi Pep sebelum match ini press conference itu dia cuma 2 menit doang. Itu kenapa dia ada kepentingan untuk menenangkan jurnalis-jurnalis ini. Jadi kan 2 menit. yang Bilang abis apa 2 menit ya? iya. Vamos 2 menit. abis gol pertandingan itu 5-4 kan dia gitu, do you happy guys gitu Iya. kan. Udah siap kan mau nulis apa? Iya, gitu kan. City is back again Nah, gitu, nah, gitu terus kan. terus kemudian ditanyain sama jurnalisnya, do you enjoy gitu kan ke Pep Guardiola. Wah nih pala gue botak. Dia bilang kayak gitu. Pala gue botak. Nah terus habis ditanya itu dia bilang
Lu semua pasti bakal nanya ke gue what happened. Sejujurnya gue juga nggak tahu apa yang terjadi. Dia bilang. Dan Gua 5-1 loh, 5-1 Iya, dan loh. sejujurnya gue juga nggak tahu apa yang terjadi, tapi inilah Premier League, lu nggak bisa kontrol. Dia bilang kayak gitu, dan dia bilang adalah gue pikir pemain gue kayaknya benci deh sama gue, walaupun ada yang bercanda ya, pemain gue benci deh sama gue karena ya itu nunjukin bahwa dia merasa bahwa in terms of tactical nggak ada yang salah. Iya udah 5-1 gitu. Iya. Kalau misalkan jadi 5-4, di gimana ceritanya pasti ya individual gitu. Dan bahkan menurut gue itu bahkan bisa 7-1 karena Erling Haaland punya 2 peluang itu kena tiang gitu. Jadi in terms of tactical iya benar works kok sebenarnya permainannya City. Cuman bisa kebobolan 4, dan gua ngeliat di beberapa jumlah kebobolan itu si Ruben Dias itu kayaknya sama beberapa pemain belakang City juga saling lo gimana sih gitu loh, sampai bisa bobol gitu segala macam. Jadi ya itu menurut gue emang murni individu Iya, gitu. karena itu di 30 menit terakhir ya. Itu kalau Iya, 30 kan 30 menit terakhir. Jadi kalau ibaratnya misalnya main game ya di AFC gitu. Kita habis main pakai profesional atau amatir lah levelnya Waldo. Kita menang 5-1, habis itu kita langsung ganti menit 60, kita ganti ke legendary atau ultimate, tiba-tiba ngejar. Nah, gitu kira-kira tuh. Tapi udah ada tabungan 5-1 dulu. Jadinya beda. Tapi gol-golnya sama loh itu semua. Golnya sama. Iya. Serangan Gua balik cepat, ngerasanya clearance gagal, posisi yang jelek. Pep menurut gua Pep Cukweze. dengan bilang Iya kan? Aneh. Golin 2 Pep gol. bilang dia nggak ada solusi, menurut gua Bohong. sebenarnya malah pertahanan dia tuh lagi sering dibahas oleh Pandit Uwar. Iya. Secara strukturnya tuh beneran mereka mainnya nggak as a unit mungkin. Bahasa yang paling pas. Gua kemarin liatnya kayak lebih ke gua teringat MU-nya Ten Hag dari semua kebobolan itu. Sebenarnya menurut gua Kayak problem di counter Iya, di gitu. counter. Ya. Problemnya City itu adalah struktur pertahanannya dia juga nggak membantu Donnarumma untuk membantu menutupi kelemahannya Donnarumma. Lo kalau lihat golnya kemarin, semua gol itu adalah kelemahan Donnarumma, dan Apa tuh? lu caranya adalah tembakan dari tengah kotak Tapi bawah. tapi bawah atau samping. Lu kalau lihat semua golnya Palmer yang lawan PSG itu mirip semua kayak kemarin yang dilakuin Fulham. Jadi sebenarnya cara bertahannya City itu juga nggak membantu menutup kelemahannya Donnarumma. Ya kelihatannya kayak Donnarumma, ini mah kiper jelek. Sebenarnya gua rasa sebenarnya salahnya semua ini sekarang masalah pertahanan ada di Pep. Dan ditambah kemarin sebenarnya momen kebobolan itu tuh sejak si Nico keluar. Pep ngebahas after match bahwa kita masih terlalu mengandalkan Nico sama Rodri. Sementara sekarang opsinya dia cuma Nico doang. Iya. Reinders dia udah statement bahwa Reinders gak bisa main di posisinya Pivot, Nico. Iya. Iya. Memang. Dan ini menarik ya kalau tadi ngomong soal Donnarumma, bukan Donnarummanya juga, tapi karena filternya itu maksudnya ada minim sehingga ada tembakan ke arah dia, terutama tadi kelemahan di posisi-posisi yang tadi udah lu sebutin gitu kan. Tapi ini menarik juga karena City biasa kan dia dominating ya, menekan gitu. Sekarang berubah deh. Sekarang agak berubah ya, main transisi gitu ya. Mainnya transisi, sebenarnya kalau lebih direct emang kita udah lihat itu di awal musim kan. Cuma sekarang lebih ngandelin transisi yang mana kontrol tuh udah kayak ya udah gue kalau mau kontrol bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Jadi sebenarnya ngelihat gue bilang tadi ke Waldo sebelum take, ngelihat midfieldnya dia itu Reinders, terus kemudian Nico di tengah jadi pivot, terus kemudian satunya lagi itu Bernardo itu cocok banget buat main posisional karena lu punya pivot, punya 2 orang yang bisa jadi number 8 gitu. Karena even lu lihat golnya Reinders itu, dia masuk dari second line kan, nerima Haaland holding up bola, terus ngebuka ruang, dia lihat ada ruang, oke gue masuk ke ruang tersebut dari second line gitu. Nah itu emang cara yang enak gitu buat gunain Reinders gitu. Nah itu buat main posisional bisa, tapi apakah buat main direct? Oke, ternyata lumayan juga ya, karena tadi itu ada pemain yang bisa masuk dari second line. Misalkan cara itu nggak berguna ya balik kayak kemarin lagi lawan Leeds gitu, gue masukin Marmoush, gue masukin si Cherki gitu, dan dengan kayak gitu gue punya Marmoush, Cherki, Foden sama Doku yang udah ada di lapangan 2 terakhir itu. Akhirnya golnya gimana? Tentu saja Foden gocek gitu kan, sebelum akhirnya nyepak bola ke gawang gitu. Jadi ya ada 2 cara lah yang bisa digunain Pep sekarang. Yes, dan ini kita akan lihat ya nanti run of fixtures-nya kayak gimana. Karena kalau misalnya sekarang kan dilihat sebenarnya Aston Villa 3 ya. Sekarang kan dari 3 terbawah jadi 3 teratas tuh gokil tuh Aston Villa. Dan akan menghadapi Arsenal, jadi ini akan penting sekali karena duelnya peringkat 2 tadinya lawan Chelsea, sekarang lawan peringkat 3. Dan run of fixtures-nya kan yang berat itu kan yang gue bilang Spurs, Bayern, habis itu Chelsea, apalagi atas-atasan. Nah, ibaratnya run of fixtures yang padat untuk Arsenal mungkin akan
yang alot mungkin setelah lawan Villa cenderung bisa bernafas. Sedangkan bagi City sekarang baru dimulai nih menurut gue. Karena akan lawan Sunderland, lawan Real Madrid, apa gampang nih Madrid, dan Crystal Palace. Jadi ini 3 game yang ngapit gitu loh kayak kemarin Spurs, Bayern, Chelsea, dan ini adalah pembuktian apakah Anjir jadwal padat. memang City ini jadi title contender sama Arsenal gitu. 6 Desember 11 Iya dong. Desember. Iya. Maksudnya ini kalau City melewati ini 9 poin, 6 poin. Nah, Pasti, ini udah pasti. bisa jadi tuh horse race gitu karena tim lainnya nggak Gak konsisten. konsisten. Gitu. Tapi Aston Villa juga menentukan hasil tim lain sebenarnya. Menentukan Ya, harapan tim Arsenal, lain. Harapan terus Arsenal. bisa. Apa? Arsenal masih bisa kalah itu masih oke. Masih oke. Iya masih ada Masih margin. gunjangan ya. Ada Nah. kesempatan errornya tapi karena belum kalah ya, pas Belum kalah kalah, bisa jadi berubah gitu. Ada juga update dari FIFA di mana undian World Cup tanpa kepastian tim yang lolos secara resmi. 6 tim gak Ada pasti. 6 tim belum pasti akan dilakukan di malam ini ya. Berarti Kamis malam jam 12 malam. Itu gimana Dex sistem timnya? Ya ini yang menarik adalah pot 4-nya itu bakal diisi tadi tim-tim yang gak jelas itu. Gila. Yang mana di situ masih bisa Italia lolos, Denmark lolos gitu. Jadi Italia itu bisa jadi pot 4 yang mana itu bisa grup neraka. Grup neraka paling orang lihat adalah kalau pot 1-nya Argentina, pot 2-nya Norwegia, pot 3-nya Maroko, pot 4-nya Italia. Gila mungkin banget ya. Yang boleh kan Eropa dua doang kan. Satu grup 2 tim gitu. Itu yang paling neraka. Nah ini akan dilangsungkan nanti malam. Jadi ya udah kita langsung bahas aja. Terus di ada medsos besoknya. terus ada kemungkinan misalnya grupnya Meksiko, South Africa, Bisa. Austria, Bisa. habis itu Jordan. Iya. Gimana sih? Gak mau. Ya ini timnya juga kan makin banyak. Jadi Aduh, mungkin ada iya aja sih. sih grup yang gak seru. Gua rasa pasti ada. Iya pasti ada ya. Pasti ada. Tapi Ronaldo curang ya, ini FIFA Iya, perlakuan Ronaldo. khusus nih Ronaldo nih. Dia kan harusnya kan gak bisa main 3 pertandingan. Dan yang mana itu akan berakhir di pertandingan kedua harusnya di Piala Dunia. Cuman kata FIFA aman. Main Ronaldo aja bisa ya, main di butuh pertandingan duit. pertama. Kita butuh kamu geser Coca-Cola lagi. Ya, makanya tapi sponsor. Tapi Portugal tuh masih Martinez gak sih Coca-Cola. pelatihnya? masih. Sebenarnya ya kalau gue nih jadi pelatih Portugal dan yang mana Ronaldo udah bukan jadi pemain yang kayak diharapin atau kunci banget. Sebenarnya lebih ideal bagi gue sebagai pelatih Portugal kalau Ronaldo dihukum. Iya. Jadi gue nggak mainin Ronaldo ada alasannya. Iya dong. Iya betul. Karena ya kan dihukum, bukannya dia nggak sejago itu atau nggak masuk sistem gue lagi, gitu. Kenapa nggak usah lu panggil sekalian? Ya bisa jadi. Maksudnya gitu. Soalnya Tapi ini bakal juga- bikin ribut gitu pasti. Iya, panggil nggak apa-apa, tapi ya udah bench gitu kan. Tapi kalau misalnya dia sebenarnya bisa main, tapi nggak di bench, kan tekanan buat dia juga akan tinggi dong. Oleh hater-hater seperti Waldo ya. Kalau menurut kalau Ya kan? Apa kalau menurut lu? Apa kalau menurut lu? enggak usah. Nggak jadi. Oke, ada update dari Kanjuruhan. Ya update-nya cuma satu Soalnya kemarin orang itu ketemu Donald Trump. Nah, Nggak usah dibahas. Ya, itu nggak usah Nggak dibahas. penting orang itu. Update dari Kanjuruhan dari bola.com yang kembali menyoroti Stadion Kanjuruhan yang masih angker buat Arema FC. Karena di Kanjuruhan mereka kalah 4 kali dan menang 2 kali. Padahal di tandang mereka bisa menang 2 kali dan imbang 5 kali. Kaptennya bilang Ahmad Afrizi situasi ini membingungkan. Dia menilai motivasi dan semangat juang di kandang gak pernah berkurang kok katanya. Tapi yang perlu kita ingat adalah 4 tim yang ngalahin di Kanjuruhan itu adalah Dewa United yang waktu itu masih jago, Persib, Borneo dan juga Persija. Dan juga ini juga ada penurunan jumlah penonton di Kanjuruhan ternyata. Paling tinggi itu 10.000 waktu lawan Persija, sisanya 1.000-an doang. Ya itu karena masih berutang banyak sih sebenarnya menurut gua sih. Itu sih gara-garanya. Yes, dan ini karena ini hari Kamis ya. Besok nih sebetulnya menurut gue big match Big nih. match ya Persib Borneo big match banget. Jadi bisa dilihat jam 7 malam ya. Dan kita juga nanti akan bahas nanti di hari Senin. Jadi kita akan rekaman sebelum timnas ya Sebelum berarti. timnas main nah. Ya, kalau grup mah aman lah kayaknya. Nggak usah Aman dibahas sih. dulu ya. Nantilah. Ya, kita semifinal. semifinal. Kita lihat di bola Eropa ada kejutan apa lagi? Ya Kasima mau juara ya. Kasih mah. Oke, kita Hari akan lihat Sabtu juara. nanti di episode hari Senin. Dadah.